Yang saya rasain pertama itu saya beser, Mbak. Kok bisa 3-4 kali ke toilet itu ya dalam waktu setengah jam. Bahkan mitosnya juga mereka katanya minum pakai air hujan ini gigi saya rontok. Bibir dikulum, hati terenyuh. Assalamualaikum sahabat tangguh. Halo, kembali lagi bersama Lia Agustina yang akan membawakan BNPB Podcast hari ini. Nah, BNPB Podcast akan menginformasikan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Nah, Lia mau terlebih dahulu sahabat tangguh yang ada di rumah nih, gimana nih kabarnya menghadapi sekarang nih musim pancaroba, di mana musim peralihan dari penghujan ke musim kemarau. Nah, di sini kita sudah mulai banyak ya yang ada berita-berita mengenai angin kencang dan juga berita-berita lainnya yang dimana ini adalah salah satu ancaman ketika kita sudah mulai menghadapi musim kemarau. Tapi menurut BMKG musim kemarau ini diperkirakan akan datang di bulan Agustus. Nah, jadi gimana persiapan menghadapi musim kemarau? Yuk kita hemat-hemat air karena intensitas air hujan sudah mulai menurun. Nah, bicara mengenai air hujan, ini Lia mau bahas nih, ternyata air hujan itu bisa dipanen. Wah, ternyata nggak cuman tanaman aja ya bisa dipanen, tapi air hujan bisa dipanen. Gimana nih mekanismenya dan kira-kira bisa nggak ya kita konsumsi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu yuk video berikut ini. Nah, itu tadi giat Indonesia dalam menangani kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, salah satunya ada mengenai panen air hujan. Udah nggak sabar lagi karena Lia kepo banget mengenai panen air hujan. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber yang akan menjawab pertanyaan mengenai panen air hujan. Selamat datang Mas Aminuddin Hamzah. Halo sahabat tangguh, perkenalkan saya Aminuddin Hamzah. Saya sebagai analis kebijakan ahli muda di Direktorat Mitigasi Bencana BNPB. Ntar itu ya Mbak Lia ya. Oke, nggak mau ngenalin umur. Kayaknya nanti bisa lanjut itu ya. Oke, kita voice apaan aja. Yeah. Baik, ini Mas Aminuddin Hamzah, ini sudah terlibat di panen air hujan dan juga mengedukasi masyarakat. Nah, menurut informasi yang beredar, kita jadi punya intelijen ya. Ternyata BNPB Studio ini punya intelijen bahwa sudah 2 tahun Mas Amin ini mengkonsumsi air hujan. Wah, ini menarik banget nih ya. Kira-kira kenapa sih Mas Amin mengkonsumsi air hujan dan memang tinggal di daerah mana? Kayaknya sulit banget air gitu. Atau gimana nih? Ya. Ini cerita sedikit ya emang ya. Boleh. Pengalamannya kenapa sih konsumsi air hujan padahal saya tinggal di Bogor sih Mbak. Yang katanya kota hujan kan gitu ya. Iya. Sering ngelihat ya fenomena kejadian bencana gitu ya, apalagi di Jakarta. Kan kita kantor di Jakarta ya. Sering melihat kalau lagi musim hujan banjir gitu ya. Betul. Kalau lagi musim panas kering gitu. Iya. Keringan air. Pengalamannya begini, dulu saya belajar di BNPB dari 2014 gitu ya. Pernah ngikutin yang namanya gerakan PRB.
gerakan pengurangan risiko bencana gitu ya. Dulu di 2015 kita bekerja sama dengan UGM, dengan Pak Agus Mariono, membentuk yang namanya pemanen air hujan, Mbak, dulu di Yogyakarta. Dan di 2016-2017 kita juga melaksanakan tadi ya, gerakan PRB, gerakan pengurangan risiko bencana. Itu membentuk yang namanya sekolah-sekolah. Jadi bukan sekolah formal nih, tapi sekolahnya sekolah non formal. Dulu ada sekolah sungai gitu. Itu terus sekolah laut dan sekolah gunung, semuanya berbasis ekosistem gitu ya, ekosistem base. Nah, pada saat itu salah satu materinya adalah terkait pemanen air hujan. Pas pertama waktu itu diajakin, ini buat apa sih ya manen air hujan gitu kan? Kita biasanya juga air hujan biarin aja dialirin, terus dulu jangan main hujan-hujanan gitu. Betul. Ya kan? Nanti sakit. Nanti sakit gitu katanya. Terus gimana nih? Apa yang harus kita pelajari? Ternyata di situ dia ajarin bahwa air hujan itu boleh kita panen, boleh kita tampung, boleh kita manfaatkan gitu ya. Di situ juga diajarin supaya kan kebayang ya kalau musim panas. Dulu saya pengalaman juga di NTT itu. Itu di NTT dahulunya musim hujan berbanding dengan musim kemaraunya 4:8. Jadi 4 musim hujan dan 8 musim kemarau. Lebih sekarang lama. bergeser. Jadi 3 bulan musim hujan, 9 bulan musim makin lama. makin kemarau gitu ya, makin lama. Nah, di situ kita berpikir bahwa ini salah satu, karena kita dimitigasi, salah satu upayanya gimana nih gitu ya. Nah, adalah pemanen air hujan ini. Air hujan ini ternyata bisa kita tampung dengan konsep trap nanti. Oke, ini ada konsepnya, nggak sembarang nampung nggak ya. Nggak sembarang nama gitu ya. Nah, salah satu materinya terkait panen air hujan. Trap itu tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara gitu. Oke, baik. Dan di situ juga diajarin kemarin setelah cara memanen, cara nampung airnya. Airnya tuh ternyata bisa diminum. Airnya bisa diminum. Awalnya kita dulu nggak percaya ya, terus dikasih coba minum. Minum deh Mas, coba minimal 6 gelas. Dulu kan kita paling 1 gelas 2 gelas udah agak kenyang ya. Tapi kalau anjuran pemerintah 2 liter air gitu ya sehari. Setiap hari. 2 gelas aja kayaknya udah kenyang banget. Itu minum 6 gelas tuh nggak kenyang, Mbak. Bisa masuk terus. Oke. Tapi katanya kalau orang yang pertama baru minum air hujan, Mas, itu rasanya pusing-pusing, terus mules-mules, mual atau sering beser. Wah, keracunan gak nih ya aku ya katanya. Pertanyaan ini. Pas waktu tuh minum air hujan tuh apa yang dirasakan dan apa gitu, maksudnya pengaruhnya apakah jadi tadi itu pertamanya jadi kita mules atau jangan-jangan kan maksudnya kita aja kalau kata orang dulu ya bilangnya air hujan tuh kotor, kalau habis main air hujan harus mandi dulu gitu kan. Iya. Itu pengalaman pertama saya juga ya di sana. Yang saya rasain waktu kemarin kan sama pelatihan teman-teman di sekolah sungai itu banyak teman dari daerah juga tuh, fasilitator. Yang saya rasain pertama itu saya beser, Mbak. Bisa 3-4 kali ke toilet itu ya dalam waktu setengah jam gitu kan. Oh iya. Bosan juga ya bolak-balik ke WC gitu. Kayak kedinginan. Kayak kedinginan. Saya minum itu 6 gelas memang. Tapi teman-teman yang lain itu agak pusing katanya kan, agak pusing. Saya duduk dulu Pak bentar ya, terus ya ada agak mual gitu ya. Tapi saya nggak ngerasain itu, saya cuma ngerasain beser aja. Dan yang kita pelajari bahwa ternyata kan sebenarnya tubuh kita itu 70% itu adalah air. Betul. 70% adalah air gitu ya. Kebayang nggak ya? Air yang kita minum setiap hari itu apa? Kalau dulu kan sering minumnya dari air sumur langsung ya. Kalau di Jakarta udah nggak mungkin nih, air sumurnya udah jelek katanya. Jadi ngambil dari PDAM. Nah, 70% air yang kita minum itu akan membangun tubuh kita. Nah, kebayang kalau misalkan air yang kita minum tuh air yang nggak sehat. Betul. Gimana tubuh kita tuh tadi bisa sakit, bisa macam-macam. Dan ternyata peran air itu di tubuh itu selain sebagai pembawa nutrisi ya, pembawa nutrisi bagi tubuh, dia juga bisa ngatur suhu kita. Jadi kalau misalkan orang tipes atau orang yang sering demam, dulu kan sering sarannya banyak-banyakin minum gitu kan, biar menurunkan suhu. Nah itu salah satunya. Terus dia nanti yang akan membuang efek racun. Makanya kemarin saya pikir juga dari orangnya, Mas, tubuhmu itu sedang didetok loh Mas.
Oke. lagi dikeluarkan racunnya, makanya dirimu beser-beser. Nah, ada yang reaksinya yang lain tuh, yang pusing-pusing, yang mual-mual gitu ya. Itu reaksi orang berbeda-beda, memang metabolisme tubuh orang beda-beda. Nah, ini tubuhmu lagi di detox. Jadi air hujan ini sebenarnya air murni ya, air murni. Jadi kalau di kitab Al-Qur'an ya kan, ilmu agama yang kami pelajari di Al-Qur'an itu, bahwa air hujan itu sebenarnya air yang sangat bersih. Nah, kita percaya itu. Bahkan juga kalau kita lihat ya, kalau kita tinggal Jakarta kan, polusinya tebel banget tinggi, tuh. Tinggi banget kalau kita lihat siang atau sore. Tapi kalau sudah musim udah hujan, cerah. Oh iya, ya kan? Belakangan kan kita malah bisa ngelihat gunung di tengah kota, wah gitu. Berarti kan bagus Gunung ya. Sahari tengah kota itu. Iya, Gunung Sahari. Gunung Salak gitu ya, ke Bogor, Gunung selatan. Salak kelihatan gitu dari kota kita bisa ngelihat ini gunung. Iya. Berarti maksudnya polusi itu bisa difilter gitu loh. Iya. Atau air hujan itu sebenarnya membawa atau menurunkan polutan-polutan yang ada di udara gitu kan. Oh iya. Makanya dia itu akan terbawa oleh air gitu loh. Nah, itu kalau kita nampung air hujan, kita maksudnya dari air yang turun langsung bisa kita tampung, atau kita harus nunggu berapa saat untuk bisa better tuh gimana? Ya, kalau mungkin pengalaman kalau orang-orang tua kita dahulu atau teman-teman kita yang di daerah yang susah air kan, daerah gambut atau gimana gitu ya, itu mereka akan langsung nampung air dari air hujan jatuh langsung ditampung. Nah, mungkin itu ya salah satu yang membuat jadi merasa bahwa air hujan itu sebenarnya nggak sehat. Sebenarnya kalau di atap-atap kita itu kan sering banyak kotoran, polusi gitu ya. Jadi air hujan turun langsung dipakai ya, kotorannya banyak, kotor gitu ya. Tadi kan kayak tadi polutan yang di udara gitu langsung turun, wah itu kita minum ya kurang bagus. Menurut konsep trap yang tadi, yang tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara dari Pak Agus Mariono tadi, itu ada jangka waktunya Mbak. Jadi 10 sampai 15 menit pertama itu sebaiknya airnya tidak kita tampung. Ya. Jadi setelah 15 menit baru boleh kita tampung. Dan itu pun mekanisme tampungannya ada macam-macam. Kita bisa nampung langsung ataupun ada yang memakai namanya gamma rain filter. Gamma rain filter itu singkatan Gajah Mada rain filter ya, penampung air hujan. Jadi dia ada 3 tampungan, jadi bikin kayak talang gitu ya, dari atap-atap rumah. Ada 3 saringan. Saringan yang pertama itu terkait untuk yang debu kasar atau daun-daun. Terus saringan yang kedua itu saringan yang halus, pasir kasa kawat kasa ya, kawat kasa gitu. Yang terakhir itu pakai yang lebih halus lagi, kita pakai biasanya kaos atau apa gitu ya, yang materialnya itu halus. Rapat gitu ya. Jadi airnya tuh kan kotoran-kotorannya pun akan lebih tersaring, minimalis gitu ya, minimalis. Nah, itu yang kita manfaatkan tuh. Oke. Ini menarik banget nih sahabat Tangguh. Ini kebetulan karena kan sama-sama orang Bogor, saya juga orang Bogor. Cuman beda, saya di Cilengsi. Jadi maksudnya kita tuh kan karena Bogor kan dekat sama Jakarta ya, dimana kalau kita baca literasi polusinya sangat tinggi. Tapi justru itu tetap masih bisa dilakukan ya, walaupun kita di wilayah-wilayah yang polusinya cukup tinggi gitu. Atau kita harus tahu dulu nih, misalnya kadar di kayak kawasan industri gitu kan, setahu saya nggak bisa ya, karena tinggi sekali polusinya gitu. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu dan di daerah-daerah tertentu sebenarnya bisa ya, hampir semua wilayah gitu bisa ya. Hampir semua wilayah bisa Mbak. Jadi di wilayah manapun yang ada air hujannya turun, insya Allah bisa itu ya. Kemarin pengalaman juga, ini teman yang dari kita juga kerjasama dengan fasilitator di sana, ada Mbak Yuning dari Sekolah Banyu Bening gitu ya di sana. Beliau pengalaman di Bontang. Bontang itu kan minyak ya, penghasil minyak gitu ya. Dan mereka tinggal di offshore gitu. Kebayang kan polusi hasil pembakaran minyaknya itu seperti apa, dan batu bara di sana ya. Iya. Di sana tuh awan hitam gitu ya, tapi dengan penampung air hujan dia bisa gitu. Dan kalau kita lihat di beberapa hasil penelitian gitu ya, yang pernah dilakukan dari sisi fisik, dari sisi kimia, dari sisi biologi gitu ya. Ada standar-standar Permenkes yang mengatur terkait air untuk sanitasi maupun air minum.
Untuk yang mana namanya sanitasi biasanya dia maupun air minum itu ya, itu pH-nya biasanya netral. Antara 6 sampai 8 itu range-nya. Dan TDS-nya biasanya kurang dari 500. TDS itu apa namanya total dissolution salt gitu ya. Itu lebih ke arah zat terlarut di dalam air. Nah, kalau standarnya lebih di bawah dari situ, berarti sebenarnya airnya layak minum kan, layak konsumsi, layak dipakai gitu loh. Oke, ini dia nih. Jadi apa namanya kalau kita ngeliat apa air hujan nggak boleh diminum nih, ada saksi hidupnya masih sehat walafiat. Masih sehat. Saya alhamdulillah sudah mengkonsumsi tadi ya dari di awal nih, beginning tadi di awal. Saya konsumsi sebenarnya sudah dari 2017, cuma masih belum continue karena waktu masih mikir gimana caranya. Pas kemarin di masa pandemi gitu ya, di 2019-2020 mulai nampung air hujan. Mikirnya kan ongkosnya lumayan nih, saya harus beli galon dulu minimal 1 galon tuh 3 hari satu keluarga. Berarti dalam sebulan sekitar butuh 30 galon gitu ya. Aku ya 30 galon kali 20.000 berapa tuh? 900.000 saya nih galon merek. Iya, lumayan banget. 900.000 saya menghemat sekitar 600.000 gitu ya. Wah, lumayan banget nih sahabat. Siapa nih yang mau hemat? Sebulan 600.000 seperti Mas Amin dan tetap sehat walafiat nih, penampakannya juga segar bugar. Iya, aku juga alhamdulillah dan kemarin sempat berat badanku itu ya. Itu dulu 95. Oh ya? Sekarang berat badanku sekarang 75. 20. Turun 20 kilo. Salah satu treatmentnya adalah minum air hujan. Salah satu treatmentnya minum air hujan. Tapi tentu saja dengan diimbangi yang lain ya. Minum dan makan yang sehat juga, olahraga gitu ya. Oke. Dan ini pengalaman juga dari Mbak Yuning tadi yang Banyu Bening itu. Dia punya pasien ya, kita sebut sebagai pasien ya. Itu dulu penderita HIV. Dia sudah lumpuh, nggak bisa jalan gitu ya. Berat badannya pun cuma 30 kilo laki-laki gitu. Dan sekarang dia setelah 5 bulan treatment minum air hujan, terus masak makanan juga menggunakan air hujan, itu sekarang berat badannya sudah 45 kilo. Dan dia sudah naik motor sendiri, alhamdulillah dari situ gitu ya. Kemarin COVID juga pun sebenarnya sudah mulai di treatment pakai air hujan gitu. Wah, luar biasa. Ini perlu nih kita gali lebih lanjut, tapi ini udah menarik banget informasinya, obrolannya. Tapi kita mau nambahin keseruan dari obrolan kita dengan kita mau main game. Main game. Ini namanya game mitos atau fakta. Jadi nanti cara mainnya Lia mau kasih beberapa statement atau informasi yang Lia udah coba cari gitu ya di internet atau dari teman-teman. Nah, nanti boleh nih Mas Amin informasiin, oh ini mitos nih nggak benar, atau boleh diinformasi ini faktanya seperti apa gitu ya. Pakai caran. Ini namanya kipas mitos. Boleh nanti dikasih tahu mitos atau faktanya. Nggak boleh tengah-tengah nih ya. Nggak boleh. Ya, oke Mas Amin sudah siap ya, sahabat Tangguh sudah siap. Nah, beli Citos yuk kita ke Alfa. Yuk kita main mitos atau fakta. Ya nih sahabat Tangguh dan juga Mas Amin, ini mitos atau fakta yang pertama. Air hujan lebih baik daripada air minum biasa. Nah, mitos atau fakta nih kira-kira? Tada. Fakta. Oh gitu ya. Fakta nih. Boleh dikasih tahu nih kenapa bisa lebih baik gitu, air hujan. Karena sebenarnya yang harus kita konsumsi adalah air yang murni ya. Air yang murni, yang bersih dan sesuai dengan standar Permenkes tadi. Biasanya kalau kita minum dari air sumur, kita nggak tahu kan sebenarnya kandungan air sumur itu seperti apa. Apalagi kalau misalkan di daerah-daerah yang berkapur, kayak di Jawa Barat mungkin di Padalarang atau di Jogja Gunung Kidul ya. Betul. Itu sebenarnya airnya mengandung kapur. Kalau kita minum terus-menerus air dari itu salah satunya bisa menyebabkan pengapuran. Dalam artian bisa jadi batu ginjal gitu ya. Ya, ini kebetulan saya dari Gunung Kidul nih, gitu ya. Jadi saya agak takut ini. Saya mau cek dulu batu ginjalnya. Jadi memang kalau di daerah saya di Gunung Kidul memang penampungan air hujan udah nggak asing ya. Tapi
sekarang udah mulai masuk air PDAM dan sebagainya gitu. Tapi tetap menampung juga Air sih. hujan, ya. Tapi kalau untuk diminum saya kurang tahu ya sekarang masih pakai atau enggak gitu. Tapi sebenarnya lebih baik ya, maksudnya lebih kandungannya bisa kita cek bersama gitu. Ini beberapa memang hasil penelitian gitu ya, itu menunjukkan bahwa air hujan tuh lebih baik, bahkan dia mendekati 0 gitu beberapa poin itu. Kayak TDS-nya tuh benar-benar minimalis sekali. Oke. Tentu saja dengan cara dan metode yang benar ya. Nah, untuk betul. caranya. Kebayangkan kalau misalkan juga rekan-rekan kita yang tinggal di daerah yang bergambut gitu ya, itu airnya kan warnanya merah tuh, air gambut kan. Betul. Jadi kalau kita mandi masih berasa licin-licin iya, gitu kalau di daerah bergambut. Nah, itu gimana tuh Mas kalau yang dari tersebut? Ya itu makanya salah satunya ya mereka sudah sih kemarin kita juga salah satunya kegiatannya di Kepulauan Meranti. Nah, itu kan lahan gambut sekali gitu ya. Ya mereka kok dulu manfaatin air sumur ataupun pam simas gitu ya. Nah, tapi tetap air hujan juga dipakai. Bahkan mitosnya juga mereka katanya pakai air hujan ini gigi saya rontok. Nah. Itu mitos lagi tuh ya. Mungkin bisa jadi karena kayak dulu kan ceritanya juga kalau air hujan tuh bisa menyebabkan korosi. Ya kan jadi menyebabkan karatan gitu ya. Terus air hujan tuh kalau tadi ceritain di awal juga bisa menyebabkan sakit gitu ya. Padahal air hujan tuh sehat loh, bener kan? Dulu kita dilarang main hujan kenapa? Nanti takut sakit, demam. Padahal itu sebenarnya membangun kekebalan tubuh. Hujan itu nantinya gitu. Oke. Baik, kita next ke mitos atau fakta yang selanjutnya. Ini kalau mau minum air hujan harus direbus terlebih dahulu, tuh mitos atau fakta? Harus direbus. Waduh, direbus atau enggak ya? Susah banget kayaknya nih pertanyaannya. Penggunaan air hujan harus direbus lebih dahulu. Nah ini. Oke, mitos. Jadi nggak harus direbus. Nggak harus direbus. Oke. Ini pengalaman lagi sebenarnya banyak. Kita lebih sharing-sharing pengalaman ya kayaknya. Kalau dulu orang tua kita kan juga sering minum dari kendi-kendi gitu ya. Iya. Kendi-kendi. Nah itu rata-rata kan nggak dimasak, jadi airnya tampung, langsung masukin kendi dan itu diminum. Dan seger banget kan ya. Betul, seger banget. Dan sebenarnya fungsi merebus itu apa sih, gitu kan? Harus diketahui. Fungsi merebus sebenarnya kan untuk membunuh bakteri-bakteri, mengurangi bakteri-bakteri sehingga kita tidak jadi sakit gitu ya. Air hujan nih kalau misalkan belum yakin, bolehlah direbus. Saya juga termasuk yang direbus sih, tapi tidak harus direbus. Baik. Kenapa? Untuk meyakinkan anggota keluarga kita yang belum yakin sebenarnya air ini bisa untuk diminum. Dengan lebih confident gitu ya. Dan beberapa penelitian juga kalau air hujan yang sudah direbus itu bakterinya itu sudah 0. Standar Permenkes kan untuk air minum 0 ya. Nah itu. Selain direbus juga sebenarnya ada lagi tadi yang disebut dengan elektrolisis. Jadi airnya itu diberi setrum gitu ya. Disetrum, di osmosis. Jadi nanti dipisah antara air yang basah dan air yang asam. Ya model-model kayak Kangen Water gitulah ya. Sebenarnya kan itu kan meningkatkan pH. Nah itu bisa juga. Oke, ini udah dengan metode yang lebih murah pastinya ya. Murah, betul. Baik, lanjut. Kita ke mitos atau fakta yang selanjutnya ini. Panen air hujan saat hujan berpetir lebih baik. Kok bisa? Taruh mitos atau fakta dulu ya. Nih soalnya ini informasi dari tim intelijen. Panen air hujan saat hujannya lagi ada petirnya itu lebih baik. Yang jawab harusnya tim intelijen nih kalau gitu. Jangan-jangan ini mitos juga nih. Coba ditanya langsung. Kalau saya jawab ini lebih ke arah fakta ya. Oke, jadi fakta. Kita harus nyari hujan yang berpetir gitu. Kalau di Bogor banyak ya, banyak petirnya. Karena kita takut ya sama petirnya ya. Iya. Padahal kalau secara ini ya, kenapa petir itu mempengaruhi elektrolisis lah. Elektrolisis di alam tuh. Kan petir itu elektrolisis yang alami gitu ya. Dia memisahkan ion-ion lah ya kalau di atas tuh. Nah, jadi air yang sebenarnya yang tadi banyak tercampur polutan itu akan memisah gitu ya. Jadi lebih murni lah hasilnya dibanding itu. Baik. Makanya kalau di penampungan air hujan biasanya kita akan menunggu tadi ya 10-15 menit pertama dan kita nunggu yang berpetir.
itu airnya akan lebih Lebih bersih. bersih lagi. Lebih bersih, betul. Nah, lanjut untuk mitos atau fakta selanjutnya adalah air hujan bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini tadi udah sempat disinggung ya. Singgung, ya. Kalau air hujan tuh banyak polusinya. Terus kalau abis mandi air hujan, abis kena air hujan harus mandi karena bisa pusing. Tuh. Nah, ini mitos atau fakta? Aku sih udah tahu sih. Udah tahu ya jawabannya apa, Mbak? Gak ada. Aku hampir ternyata mitos ya. Mitos. Tadi sempat dibahas Ya, bahwa ya. ternyata kalau air hujan itu, kalau mungkin mandi itu mandi air hujan tuh bisa menjadi salah satu detox ya, supaya kita juga lebih kebal lagi Lebih gitu. kebal, ya. Oh, Bisa gitu ya dibandingin konsepnya. kok antara apa namanya anak-anak yang sering main hujan-hujanan gitu ya, Ya. sama anak-anak yang jarang main hujanan. Oh, Aku juga nih ya, aku pengalaman pribadi cerita juga. Dulu aku mulai dari sekolah, dari SMP sampai termasuk kerja di BNPB gitu ya. ya. Itu minimal setahun sekali aku kalau nggak tipes DB gitu. Waduh. Nah, Kan terus? biasanya kan flow kerja kita kan Iya, kadang betul, nggak betul. menentu, kadang capek atau Iya, gimana, iya, makan nggak Nggak teratur, nggak jelas gitu dia ya. 24 jam, ada jadi curhat lanjut. Curhat. Nah, tapi setelah aku air hujan ini membuat tubuhku kayak lebih apa ya, lebih seger gitu ya, lebih kayak lebih bergairah hidupnya juga, dan lebih mungkin kalau periksa kulit bisa lebih kenceng nih. Wow, ini nih berkat air hujan. Ya, tadi kan yang air hujan di air terus tadi sebenarnya ada dua ya, ada air hujan yang basah dan air hujan yang asam. Air hujan yang basah ini sebenarnya yang tadi yang bisa kita langsung minum, itu yang tadi bisa menyebabkan apa? Karena dia ion-ionnya kecil gitu ya. Jadi dia langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, Cepat diserap. cepat gitu. diserap gitu ya. Jadi kan Oh, air itu kan H2O. ya. H2O. Nah, semakin banyak hidrogennya berarti semakin banyak yang bisa diserap tubuh kita. Siap. Itu loh, itu meningkatkan apa ya, imunitas, kekebalan juga itu loh. Nah, jadi kalau menurut penyakit ya mungkin tadi karena pas awal-awal ya dia mengkonsumsinya di awal-awal ya bisa jadi sakit perut karena Oke. mungkin masih ada bakterinya atau tadi masih ada polutannya, makanya bisa korosi kayak gitu, itu yang harus. Jadi memang harus tahu caranya ya. Ada treatmentnya. Ada Treatmentnya murah kok sebenarnya kan. Sebenarnya cuma ya kawat-kawat gitu sama talang Kasar. pipa gitu ya. Biasanya kita di 10 menit 15 menit pertama itu dikasih pipa, terus ada bola-bolanya gitu ya. Jadi setelah 10-15 menit air hujannya itu penuh, si bolanya ini akan nutup si pipa, dan pipanya yang ini air hujannya akan masuk ke dalam tampungan gitu. Ini bisa jadi salah satu alternatif kan, krisis air bersih menjadi salah satu momok ya, termasuk di Indonesia ya. Walaupun kita masih sering hujan, tapi krisis air bersih kan tetap. Termasuk Gunung Kidul loh. Betul sekali. Jadi ini salah satu alternatif ya, Ya. murah meriah, Murah bisa dipakai oleh siapa saja ya. Ya. Gitu. Kenapa kita lakukan ini? Karena prinsip kita di mitigasi di BNPB ya, terutama ya, kita praktikkan itu kegiatan-kegiatan mitigasi yang mudah, Oh ya. mudah, murah, terus yang aplikatif. Aplikatif. Aplikatif maksudnya apa? Biar bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dan Oke. swadaya, partisipatif dan swadaya. Siap. Ini juga yang dilakukan oleh Giat Kepala Badan BNPB ya. Kemarin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga baru saja menyambangi daerah Sleman yang juga ada itu sekolah air hujan ya kalau Sekolah air tidak hujan, salah. betul. Itu salah satu dari sekolah yang dibangun BNPB atau kita kerjasama nih? Kerjasama dia. Nah, oke. itu salah satu guru saya sebenarnya dalam itu. Baik, Bayu Ning baik. itu di situ. Oh, Bayu Bening ya? Banyu kalau- Bening, betul. Oke, ini jadi kita untuk daerah-daerah yang lain bisa nih kita mengaplikasi kegiatan-kegiatan tersebut ya, supaya krisis air bersih tadi Dia bisa- membuka ini Mbak, kalau tidak salah ya, tiap Sabtu itu ada membuka kelas umum. Oke. Jadi silakan yang mau gratis di sana. Gratis. Kalau mau belajar secara langsung bisa langsung di sana itu loh. Ya, ini benar-benar solusi yang sangat manjur ya. Lanjut. Nah, yang ini nih mitos atau fakta yang terakhir. Panen air hujan hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah tertentu gitu. Gimana tuh, Mas? Mitos atau fakta? Nah, hujan hanya bisa dilakukan, berarti nih Mitos lagi. mitos. Ternyata bisa di seluruh wilayah. Seluruh wilayah
sebenarnya lebih ke arah niat ya, mau atau enggak sebenarnya. Masyarakat butuh atau enggak gitu. Kalau memang dia merasa dia butuh akan air, dia pasti akan melakukan kegiatan ini. Makanya kita memberikan treatment ini yang tadi ya, mudah, murah gitu ya. Mudah, dan murah, aplikatif. Baik. Sebenarnya cuma modal talang-talang sama pipa-pipa kan nggak nyampe berapa gitu ya. Nah, bisa lah ya bisa, gitu. Insya Allah gitu kan. Nah, itu kembali lagi dan masyarakat kira-kira tadi merasakan manfaatnya enggak gitu ya. Kalau tadi saya pribadi, saya bisa pertama dari sisi gratis gitu ya. Air hujan itu gratis itu, anugerah Allah itu ya. Benar. Karena beli ya kan. Ya kan, nggak usah beli gitu. Terus tadi dari sisi ekonomi juga kita bisa menghemat gitu ya. Menghemat. Betul. Hemat-hemat air ya guys. Oke. Nah, itu tadi 5 mitos atau fakta terkait panen air hujan. Nah, ini kita sudah mau di akhir penghujung podcast kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, ini Mas Amin katanya mau bagi-bagi buku nih. Gimana nih? Katanya mau bagi-bagi buku ke sahabat Tangguh. Boleh nih? Boleh. Dikasih tahu nih. Nanti buat yang komentar terbaik. Oh iya, boleh. Jadi nanti sahabat Tangguh boleh nih komen di bawah di semua sosial media kita. Kita punya ada YouTube, Instagram, Twitter. Boleh di komen. Nanti kita akan pilih sahabat Tangguh yang beruntung. Kita akan mendapatkan buku dari Mas Amin. Nanti juga ada dari tim studio BNPB akan memberikan merchandise. Gitu. Nah, ini kalau bukunya apa? Hasil karya kita semua ya, soalnya dari BNPB. Terkait kegiatan-kegiatan mitigasi, kita ada kerjasama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, membentuk bunga rampai khutbah kebencanaan. Terus kita juga pernah kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut, itu membuat kegiatan mitigasi karhutla partisipatif untuk pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar gitu loh. Jadi menggunakan gambut boleh, tapi tanpa dibakar. Baik. Dan kita juga nanti akan memberikan, insya Allah ini buku saku buat pramuka siaga bencana gitu ya. Siaga, penggalang. Ada dari level siaga, penegak sampai penggalang sampai penegak. Dan insya Allah juga tahun ini kita akan finalisasi sebenarnya modul pemanen air hujan. Terkait lebih ke arah teknis ya, bagaimana sih kita cara memanen air hujannya, terus tadi cara mengelektrolilisisnya, dan kita juga nanti akan membuat buku terkait pengalaman-pengalaman praktik baik pemanen air hujan. Tunggu aja ya untuk yang nanti yang itu ya. Oke, berarti ini yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana nanti teknisnya. Mungkin sahabat Tangguh ingin belajar, udah ada bukunya gitu kalau ingin mengaplikasikan di rumah. Nah, sahabat Tangguh, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Mas Aminuddin Hamzah selaku analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini seru banget, semoga bisa diaplikasikan ke semuanya di Indonesia ya, karena yang penting ada air hujan gitu. Yang penting ada air hujan sama niat nih. Itu yang berat. Nah, itu yang kadang berat. Nah, ini juga mungkin bisa sebagai salah satu usaha kita bersama ya, sebagai untuk yang penghematan air di saat ini bisa menjadi tabungan untuk air, kehidupan air dan juga anak cucu kita di masa yang akan datang ya. Baik. Nah, sahabat Tangguh, makan ikan asin dicocol sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Lia Agustina undur diri terlebih dahulu. Sampai ketemu di podcast BNPB selanjutnya. Dadah.